Peristiwa dramatis penganiayaan berat dan brutal oleh pemuda 20 tahun Mario Dandi Satria atas David Latumahina, seorang pemuda kencur 17 tahun, ternyata menjadi pintu masuk untuk guliran prahara besar bagi Kementerian Keuangan. Kelompok penentang Presiden Jokowi seketika rame-rame menuding Menkeu Sri Mulyani Indrawati gagal memimpin Kemenkeu dan didesak agar mundur dari jabatan. Kebengisan terhadap David dan flexing ugal-ugalan yang ditunjukkan oleh Mario Dandi memang paket lengkap yang membuat hampir semua kelompok masyarakat muak dan membencinya. Sang ayah, Rafael Alun Trisambodo, adalah pegawai pajak yang menduduki posisi eselon 3 di Kanwil Ditjen Pajak Jakarta 3. Bukan jabatan tinggi dan kekuasaan besar, namun kekayaan yang berhasil ia tumpuk sungguh tak terkira. Sejumlah netizen tak hanya membongkar kemewahan keluarga Rafael Alun, mereka juga mengungkap cara hidup jor-joran dari keluarga Andi Pramono, Kepala Bea Cukai Makassar, dan Eko Darmanto, Kepala Bea dan Cukai Yogyakarta. Tak lama kemudian, cara hidup super mewah Nyonya Kepala BPN Jakarta Timur Vidya Piscarista juga muncul ke publik. Menkeu Sri Mulyani tidak tinggal diam. Rafael Alun Trisambodo diperiksa, dicopot dari jabatannya, dan dipecat. Kasus kriminalnya kini sedang ditangani KPK. Begitu halnya dengan Kepala Bea dan Cukai Makassar serta Yogyakarta juga dicopot dan kini diperiksa bersama sekitar 60 pegawai pada Kemenkeu lainnya yang juga ketahuan punya masalah disiplin. Selesai? Belum. Badai besar juga bergulung-gulung setelah Menko Polhukam Mahfud MD menyebut adanya 160 pegawai Kemenkeu, umumnya dari Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, simpanan uang mereka di berbagai bank, mencatat pergerakan tak wajar alias transaksi mencurigakan yang nilainya sampai bernilai 300 triliun rupiah. Langsung geger, gelombang cemooh dan kritikan langsung menghambur ke wajah Menkeu Sri Mulyani Indrawati. Bahkan sempat muncul ajakan stop membayar pajak dan desakan agar Menkeu mundur dari jabatan. Tapi Menkeu menahan diri untuk tidak buru-buru bereaksi. Dia menunggu laporan resmi dari PPATK. Misteri transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan akhirnya terkuak. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK Ivan Yustiavandana langsung datang ke Kementerian Keuangan memberikan penjelasan. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana membeberkan asal transaksi mencurigakan 300 triliun rupiah yang diungkap pihaknya muncul di Kementerian Keuangan. Ivan menjelaskan transaksi sebesar 300 triliun rupiah itu adalah analisis keuangan soal potensi tindak pidana awal tindak pidana pencucian uang. Dia menjelaskan Kementerian Keuangan merupakan salah satu pihak yang menjadi penyidik tindak pidana awal pencucian uang pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Data-data analisis keuangan yang disampaikan merupakan potensi tindak pidana awal yang muncul dari sektor perpajakan, kepabeanan, dan juga cukai. PPATK menyampaikan ke Kemenkeu setiap kasus yang berhubungan dengan kepabeanan dan perpajakan. Kepala PPATK mengatakan data-data yang diberikan soal potensi transaksi 300 triliun rupiah tadi bukan mengenai adanya korupsi di Kemenkeu. Dia kembali menegaskan data transaksi 300 triliun rupiah yang disampaikan itu adalah potensi tindak pidana awal pencucian uang yang harus ditindaklanjuti Kemenkeu sebagai pihak penyidik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Jadi, ini bukan tentang adanya korupsi yang dilakukan pegawai Kemenkeu. Ini karena posisi Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana di kepabeanan dan perpajakan yang menjadi wilayah kewenangan Kemenkeu. Ivan mengakui dari total potensi pidana awal tindak pidana pencucian uang itu ada juga yang menyeret pegawai Kemenkeu. Namun jumlahnya tidak besar dan langsung ditangani dengan baik oleh Kemenkeu. Maka dari itu PPATK membantah bahwa transaksi yang mencurigakan tersebut merupakan aktivitas dari pegawai Kemenkeu seperti yang sudah beredar di publik. Mengapa Pak Mahfud tak coba melakukan koordinasi dengan Menkeu atau pihak lain yang mampu merinci dan memberikan gambaran lebih clear soal data transaksi ini? Mengapa ia begitu buru-buru memainkan bola panas dengan data yang tak cukup kredibel? Langkah gerusak-gerusuk Pak Mahfud ini patut disayangkan. Menkeu Sri Mulyani jelas diperlakukan tidak adil di sini.
Bola panas tiba-tiba dilempar kepadanya. Segala hasil kerja keras Sri Mulyani dan jajarannya seperti hendak dikubur. Faktanya, kapasitas fiskal pemerintah Indonesia dalam 2 tahun terakhir ini sudah 2 kali lipat dari capaian pemerintah sebelumnya, termasuk penerimaan pajak dan cukai. Terlepas soal kehadiran kaum parasit seperti Rafael Aluntri Sambodo dan kawan-kawannya, masih banyak karyawan pajak dan bea cukai yang bisa diandalkan. Selain itu, Kemenkeu bersama Bank Indonesia juga berhasil menjaga rupiah stabil, bahkan menjadi currency paling tangguh di Asia di tengah gejolak mata uang dunia di sepanjang 2021-2022 lalu. Selain itu, inflasi juga terjaga. Hanya saja sikap Pak Mahfud yang gerusa-gerusu dalam kasus ini gampang banget dimanfaatkan oleh kaum oposisi untuk menyerang Sri Mulyani. Pencapaian Bu Sri Mulyani dalam membangun kekuatan fiskal dan kapasitas sistem keuangan kita mau dihapus jejaknya oleh para haters. Target mereka hanya satu, Sri Mulyani dicopot dari Kemenkeu. Artinya, Sri Mulyani sebagai satu pilar kekuatan paling sukses dan pos penting pada pemerintahan Jokowi mau dirobohkan oleh kaum oposisi. Ujung-ujungnya, mereka memframing seakan kepemimpinan Presiden Jokowi telah gagal. Framing jahat terhadap Sri Mulyani dan pemerintahan Jokowi ini yang harus kita cegah. Mengingat hubungan baik antara Pak Mahfud dan Sri Mulyani selama ini, kita bisa meyakini tak ada niat dari Pak Mahfud untuk menyudutkan Bu Sri Mulyani, apalagi menjatuhkannya. Mahfud MD dan Sri Mulyani adalah 2 menteri di kabinet Presiden Jokowi yang dikenal berintegritas tinggi dan berprestasi. Menko Polhukam menyatakan bahwa ia dan Menkeu siap bersinergi secara lebih erat di hari-hari ke depan. Kata kuncinya, sinergi antara Bu Sri Mulyani dan Pak Mahfud justru sangat penting untuk menyelesaikan kasus ini.